Halo Apreng, kenalin nama gue Dono Triantoro. Selamat datang di channel gue yang sederhana ini. Semoga channel ini menginspirasi ya. Seperti yang gue janjiin di judul nih Preng, gue mau ngebahas Bjorka. Nama Bjorka saat ini jadi perbincangan baik di media sosial, di TV, berita manapun pokoknya, karena ulahnya yang udah ngeretas atau membobol data milik pemerintah, mulai dari surat dan dokumen Badan Intelijen Negara untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Beberapa data pribadi menteri seperti Pak Luhut, Pak Erick Thohir, sampai Kominfo-nya sendiri, Prank, Pak Johnny Gerard Plate, hingga sederet data lainnya. Bjorka juga populer lewat aksinya di ruang digital Indonesia, mulai dari kebocoran data IndiHome, kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card, doxing pada sejumlah pejabat publik, hingga komentar-komentar lewat akun Twitter, Telegram, dan TikTok, Prank. Selain itu, ada pula data milik dua aktivis politik di media sosial, Denny Siregar dan Abu Janda alias Permadi Arya, yang juga jadi sasaran prank. Dia juga mengklaim berhasil mengungkap data siapa dalang pembunuhan aktivis Munir. Kasus lama itu ya. Wah, gue bikin konten kayak gini kak, sasarannya juga nggak ya? Mudah-mudahan janganlah ya, punten nih Mamang Bjorka. Terkait motif nih prank, dia juga nulis ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi, dan bukan juga seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh. Itu kata si Bjorka, Peng, bukan kata gue ya. Identitas Bjorka sendiri, dia mengklaim dirinya berasal dari Warsawa, Polandia, dan ada hubungan emosional dengan Indonesia lantaran temannya di Polandia yang pernah jadi korban kebijakan RI di masa lalu. Mungkin ini yang jadi alasan Bjorka membuat aksinya dengan menyerang Indonesia, Prank. Tapi nggak sesimpel itu juga ya, Prank ya. Jangan langsung percaya gitu aja, Prank, karena itu cuma sebatas klaim dari Bjorka, sang pembuat akun, sehingga belum dapat dikonfirmasi. Belum lagi spekulasi warganet nih, bahwa Bjorka adalah pengalihan isu seperti kasus Sambo, BBM naik, dan koruptor. Bahas Bjorka terus nih, sampai lupa sama kasus besar yang kemarin. Tapi mungkin gak sih ini di luar kendali? Mungkin agak ragu sih negara yang punya tim cyber sepintar dan seketat gini. Masa sih masih bisa dibobol sama hacker? Tapi mungkin juga sih kalau hacknya jago. Kalau jago itu juga kan. Pak Mahfud MD bilang kalau hacker Bjorka tak punya keahlian membobol yang hebat, dan bersikukuh kalau data yang dibocorkan ini adalah data publik yang mudah didapat, bukan dokumen data yang sebenarnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan sama. Bahkan Pak Gilbas Deograd Lumi percaya bahwa Bjorka merupakan pembeli, bukan hacker yang membobol data-data warga dan lembaga hingga Kementerian Indonesia, Pak. Terus banyak juga kejanggalan, Prank, kalau si Bjorka ini benar-benar hacker asal Polandia atau dia beneran hacker gitu, Prank. Karena menurut gua terlalu frontal sih sebagai seorang hacker gitu mengungkap motif. Bjorka mengaku ingin membenahi kinerja para pemangku kuasa di Indonesia sehingga rakyat sejahtera. Demi menunaikan mimpi sahabat yang telah dia anggap sebagai orang tua asuh. Terus Bjorka juga diketahui aktif di Twitter dan punya akun Telegram untuk berinteraksi dengan warganet. Kalau nggak salah ya, TikToknya juga ada deh. Tapi gue yakin kalau TikTok bukan akun dia asli sih. Masa videonya dibikin jedag-jedug semua? Indonesia banget kan itu. Eksis parah dong dia. Tapi kalau emang itu akun asli, dengan kontennya yang kayak gitu, lu percaya nggak sih, Prank, kalau dia beneran dari orang Polandia gitu? Dia juga bongkar dalam pembunuhan Munir tapi tanpa data yang valid gitu. Nyatanya dinilai cuma rangkuman dari berita-berita yang udah lama beredar di media, kayak di Wikipedia atau YouTube yang dirangkum sama dia, Prank. Data yang katanya 1,3 M aja dari meretas Kominfo itu tidak melebihi isinya cuma 200 data aja, Prank. Dan itu pun di copy sehingga banyak data yang sama seolah-olah data yang dicuri sebanyak 1,3 M padahal aslinya cuma 200-an, Prank. Dan ini sama aja data sampah yang sudah banyak kadaluarsa gitu. Data kayak gini banyak diperjualbelikan di dark web kan. Kok gue tahu ya belinya di mana? Enggak, gue kata blog gitu, yang gue baca gitu, baca blognya. Sehingga diyakini kalau Bjorka itu bukan peretas data melainkan pembeli data. Begitu mah, prank. Aman kan? Aman dong. Ada juga yang berpendapat kalau si Bjorka itu baru belajar hack. Jadi ya namanya lagi pengen naik aja gitu. Kemarin juga ada pemuda asal Cirebon, Muhammad Said Fikriansah, yang diduga sebagai Bjorka oleh akun Instagram yang bernama Vault Anonym dan Vault Cyber.
Tuduhan ini bukan tanpa sebab, Frank, karena memang adanya kemiripan dengan data si Bjorka. Mungkin sih ya, si Said ini pernah pakai data sampah itu untuk keperluannya. Nggak tahu sih itu buat keperluan apa, itu urusan dia sih. Tapi si Said sudah klarifikasi, dilansir dari berbagai sumber bahwa dirinya bukan Bjorka dan dia bukan hacker, melainkan hanya editor video, Frank. Said juga mengaku sudah menghubungi Polres Cirebon Kota untuk meminta pendampingan. Sebelumnya, Pak Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus terkait sejumlah serangan cyber oleh para hacker Bjorka dan sudah memiliki alat untuk melacak ini semua. Tim khusus tersebut dibentuk setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan. Tim khusus tersebut terdiri dari Badan Cyber dan Sandi Nasional, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Ya, semoga aja cepat terungkap ya, Frank. Dan kita bisa tahu siapa sebenarnya si Bjorka ini. Dan kita harus mendukung tim khusus kita. Maksudnya tim khusus Bapak Presiden kita untuk menuntaskan kasus ini. Oke, Frank, segitu dulu aja video dari gua. Nunu Triantoro, sampai ketemu lagi.